Bismillahirrahmanirrahim. Masih saya di sini akan menjelaskan tentang 70 dosa besar, yakni yang ke-8-nya adalah durhaka kepada orang tua. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man aq. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Termasuk dosa besar. Yang disebut dosa adalah sedikit simpati kepada agama. Itu yang disebut dosa. Kalau dosa besar dan dosa kecil bedanya, kalau dosa kecil bisa dengan amal soleh, bisa dengan wudhu terhapus ya, dengan kebaikan. Tapi kalau dosa besar harus memenuhi syarat, apalagi dosanya hak adami ya kan? Dosa besar adalah penghalang sesuatu ya, menghalangi segala sesuatu. Dan juga kalau durhaka kepada orang tua, maka siksanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama musyrik, kedua membiasakan biasa minum arak, yang ketiga adalah banteh kepada orang tua, melawan orang tua, menghardik orang tua, apalagi orang tuanya sudah tua renta. Termasuk dosa besar gitu kan. Banyak ya contoh-contoh seperti alqomah, sekarat maut ya susah gara-gara banteh ke orang tua. Kemudian siapa lagi? Ada lagi selain alqomah ada Ki Jureid ya. Ki Jureid begitu juga. Gara-gara dia dengar kayak orang tua, menyepelekan orang tua. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, bahagiakan orang tua. Kalau kita nggak mau susah hidup, bahagiakan orang tua. Jangan disepelekan. Dan orang tua tuh bukan hanya ibu, bapak saja, termasuk ibu, bapak mertua ya, termasuk ibu tiri, bapak tiri, sama predikatnya. Ini yang jadi masalah sekarang tuh ibu tiri ya. Kebanyakan di kota-kota ibu tiri itu di beda-beda gitu ya. Padahal sama. Makanya dalam Islam sama ibu tiri itu tidak batal wudunya kalau sudah dinikahi bapak itu, bapak kita ya. Ya kan? Tidak batal lagi wudunya. Ini kadang-kadang mentang-mentang ibu tiri paknya meninggal ya. Jangankan diberikan nafkah ya, kan kewajiban memberi nafkah itu kewajiban seorang anak terhadap ibunya, termasuk ibu tirinya. Ini dek ya, ini enggak ya, rumahnya mau dibantai, berebut harta ya, termasuk harta ibu tirinya mau diambil, itu zalim. Lihat orang-orang yang suka mendurhakai orang tua, lihat hidupnya. Tapi Ustadz katanya kaya hidupnya, tapi kekayaannya tidak akan mencukupinya ya kan. Dan hidupnya pasti gelisah, susah, kekurangan. Tapi kebanyakan sih susah sih orang yang suka durhaka kepada orang tua ya. Ini sama ya, saya menasihati diri saya dan menasihati ke semua. Kadang-kadang gak sadar. Padahal pintu surga itu orang tua ya. Tapi kenapa ketika kita ke kota belanja, yang diingat siapa? Anak, istri aja kan. Padahal gak ada dalam Quran pintu surga anak, gak ada. Yang ada nyusahin, nah bener ya gak? Nyusahin. Tapi kenapa ketika kita belanja ke kota ya, dipentingkan harusnya ibunya dulu, tawarin dulu ya. Mak, kalau panggilannya mak atau bu, mau pesen apa? Apa? Mau buah apa? Mau pesen apa? Mau baju apa? Ya, nih dek ke anak aja. Nak, namanya apa nak?
ya. Atau ke bini namanya apa istriku, ya. Harusnya utamakan orang tuanya dulu, ibunya dulu, ya. Bukan berarti kita tidak boleh menawar segala hal kepada anak dan istri, boleh-boleh aja. Tapi orang tua harus diutamakan. Ini kadang pulang di pengkal belanja entah-entah kayak orang tua dek nganter, ya. Nggak pernah nganter buah pun, ya. Padahal nggak jauh, ya. Pada orang tua ingat, tidak menilai banyaknya pemberian orang tua tuh, tapi yang dinilai orang tua adalah perhatiannya, ya nggak. Walaupun sebutir limau kata orang Bangka, ya. Walau ada sebutir kalau bahasa Indonesia jeruk gitu, ya, diberikan ke emaknya, yang ditelan emaknya adalah perhatiannya. Wah, katanya anakku, biar sebutir ke diantar, ya. Percuma kita banyak harta, orang tua dibiar-biar. Bahkan yang lebih sadis nyumpah mati ke orang tua adanya di Jawa apa di Indonesia ge. Ya kan? Nah, dekang mati ya mah cepet men nyusah orang hidup. Ada yang kayak gitu ya, kedengar kayak bilungkunya. Telinga ini belum lama ngedengar. Nyumpah ibunya suruh cepat mati. Itu namanya anak keluar biadab. Ya. Gitu kan? Wala takul lahuma aja bilang bahasa Bangkanya, kalau bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Bangkanya ake. Dek kawa akeku. Ya kan? Pecel ake kata bahasa ini kan. Kalau bahasa Sunda embung aing mah gitu kan. Hoream. Males kalau bahasa Indonesia. Ya. Gitu kan? Itu aja sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua tidak memperhatikan, ya. Itu termasuk durhaka. Perhatikan makanannya, tempat tidurnya, rumahnya, jangan dibiar-biar, ya. Gitu ya. Durhaka termasuk. Anak 6 dek tekerena, dek keurus ibu 1. Kalau ibu 1 keurus anak 10, ya kan? Cobalah. Ini di kampung kebanyakan dek Patirta. Di kampung mana saya nggak tahu lah. Kurang memperhatikan kedua orang tuanya, termasuk ibunya, ya. Asa ibunya sakit besunung-sunung, ya. Padahal giliran anak 5 hari Senin, anak pertama. Karena emaknya kan di rumahnya cuman seorang. Gimana kalau sakit penyakit malam-malam? Ini saling menjauh. Harusnya digilir anaknya 5. Ajak suami istri tidur di mak kita, yuk. Bagian kita, ya. Ingin orang tua, ya. Asa Jumat kumpul sama-sama, ya. Kan deket-deket orang sini, ya. Lain di kota-kota, ya. Perhatikan makanannya, ya. Minumnya jangan sampai orang tua kita, ya. Ibu kita lo kali, ya. Minum air kolomeran, ya. Minum air mentah. Perhatikan, beli galon seaqua, ya. Aqua galon cukup kan untuk sebulan deke habis, ya kan? Mungkin orang tua siko ya 1, ya. Kadang-kadang kamarnya nggak pernah ben disapu, ya. Rumahnya perhatikan, sengnya jangan sampai bocor. Anak banyak rumah seng bocor, anak luar biadab, ya. Hidupnya tidak akan bahagia orang-orang yang susah, orang-orang yang nyusahin orang tua. Walaupun kita belum mampu memberi kebahagiaan secara materi, janganlah kau sakiti perasaannya, ya. Bagi ibu-ibu, ya, kalau hidup merasa susah, sulit, gelisah, ya, minta maaf kepada ibu, ya. Kalau ibu nggak ada kepada mertua, ya, orang tua tuh ada 4 kan. 1 orang tua sendiri, kedua mertua, ya. Ketiga termasuk ibu tiri juga sama masuk itu, sama hukumnya. Keempat guru, ya, guru yang mengajari ilmu agama, ya. Jangan engkau menghardik yang orang 3 itu, ya. Takut disiksa, disegerakan di dunia dan di akhirat, ya. Kalau ada kejelekan tutupi aja. Baik orang tua kita sebagai ibu sendiri, bapak sendiri, atau bapak mertua, ibu mertua, atau guru, atau siapapun lah guru kalian semua, guru ibu-ibu, ya. Jangan jelek-jelek depan orang, ya. Yang dapat azabnya dia sendiri nanti. Nggak percaya buktikan aja.
yang pernah menyakiti guru, menyakiti ibu ya, di dunia aja disiksa dengan kesal, pusing, gara-gara A, gara-gara B. Banyak kan? Nah, padahal guru tidak pernah mendoakan. Padahal orang tua tidak pernah mendoakan, apalagi didoakan. Jadi mohon sekalian, kesimpulan daripada pelajaran hari ini, perhatikanlah kedua orang tua ya. Ridallahu fi ridho walidain, keridhaan Allah ada di orang tua ya. Wasuhtullah fi suhti walidain, kebencian Allah ada di orang tua. Artinya carilah ridho orang tua ya. Perhatikan orang tua sekali lagi ya. Minimal tempat tidurnya, makanannya ya, keperluan sehari-harinya ya. Jangan sampai orang lah tua rentak masih ngupah ngerumput ya. Tidak pantas lagi dan tidak wajar anak padahal mampu semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang orang tua masih hidup, ibu minta maaf beribu-ribu minta maaf kepada orang tua kita ya. Kalau yang sudah meninggal, doakanlah ya, berbuat baiklah dengan amal soleh ya. Semoga ada manfaatnya khusus buat saya dan umumnya buat kita sekalian. Semoga Allah menjaga kepada kedua orang tua kita, menetapkan dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja saya cukupkan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.